Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fatah Gans. Di sini saya dapat tugas lagi dari Bapak Solihul Ibad tercinta atau dosen pemrograman saya terkait dengan framework backend. Oke, framework pengembangan web. Ya, ini untuk ini nama NIM ini adalah apa namanya? Format tugasnya yang diberikan beliau. Yang pertama, jikalau Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer ataupun engineering yang lainnya, Anda lebih memilih jadi front end. Front end itu adalah desain atau back end. Back end ini adalah tentang database atau server atau sistem yang ada di dalamnya. Atau justru memilih full stack. Full stack ini menguasai front end dan back end. Jelaskan alasan Anda. Oke. Ketika saya ini jawaban saya ya. Ketika saya ditawari menjadi seorang programmer, saya tidak memilih front end ataupun back end, tapi saya menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Ataupun ketika kan ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki back end, terus kekurangan front end ataupun sebaliknya. Jadi untuk menguasai skill, saya mesti akan menguasai untuk skill front end dan back end-nya. Ketika ditawari menjadi programmer, saya tinggal menyesuaikan di perusahaan. Apakah disuruh menjadi front end ataupun back end ataupun full stack. Maka dengan perbedaan skill-skill ini saya berharap mendapat kompensasi yang berbeda. Seperti itu. Oke. Jadi memilih sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk skill saya mestinya mengembangkan semua skill front end dan back end. Jadi full stack skillnya. Jadi untuk kebutuhannya tergantung perusahaan. Oke ya. Yang kedua, buatlah tabel perbedaan antara front end dan back end minimal 20. Ya, ini sudah saya tulis. Ini ditulis di kertas folio, saya sudah tulis. Disuruh scan juga ini. Oke, ini maaf tulisan saya seperti Jepang. Tidak usah dibaca karena saya sudah berikan di sini. Ini untuk keperluan tugas. Oke, untuk nomor B, framework pengembangan web. Buatlah video YouTube ya, ini video YouTube, mesti video YouTube. Oke. Silahkan pilih salah satu framework backend PHP, Laravel, CI, Symfony, JII, cek PHP. Oke, buatlah form sederhana bebas dengan framework yang sudah dipilih. Ada proses root, simpan, update, delete, tampil. Framework bukan aktif. Oke, pada video yang satu menjelaskan poin A. Poin A, oh ya, ditunjukkan hasil atau scan tulis tangan. Sebentar. Ini dia hasil scan saya. Silahkan dilihat. Ini Jepang semua ya. Oke, jelaskan cita-cita ingin jadi back end atau front end. Seperti yang di awal tadi ya. Semuanya tergantung perusahaan. Untuk skill mesti saya kuasai untuk semuanya. Perbedaan back end dan front end. Nah, sudah ada di tabel. Ada beberapa aspek perbedaan, definisi, tujuan. Ya, ini silahkan dibaca sendiri. Oke, bisa di stop dan dibaca sendiri. Oke. Setelah itu penjelasan di framework. Dipilih menjadi framework apa. Oke. Dari kelima framework ini saya sudah tanya di ChatGPT. Framework yang cocok untuk belajar. Bentar. Oke. Dari framework ini saya paling sederhana untuk belajar yaitu CI. Nah, paling sederhana ini sangat ringan dan cepat, dokumentasi jelas, tidak bergantung pada konsep orientasi project, ini OOP. Oke. Linknya ini saya nanti menggunakan CI3 karena versi PHP saya baru 5.6, belum saya update ke 8 ya. Untuk CI4 harus 8 PHP-nya karena menggunakan MySQLi atau apa itu, saya lupa. Oke. Saya menggunakan CI dan kita lihat apalagi selanjutnya. Penjelasan dari framework yang dipilih sebagai framework apakah. Oke, saya sudah searching juga tentang framework CI ini bagaimana. Nih, framework CI adalah backend, adalah
Framework BNN salah satu framework PHP yang ringan, cepat, dan mudah digunakan untuk membangun aplikasi web, terutama untuk pengembangan backend. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. CI adalah framework PHP yang digunakan pola MFC atau model Views Controller. Nah, ini folder yang nantinya akan kita ubah. Demo ini dirancang untuk developer membangun aplikasi web yang bersih, terorganisasi, serta mudah pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Arsitekturnya yaitu model view controller. Nah, ini menjadi acuan kita nantinya. Nah, model itu adalah fungsi untuk mengelola data, logika bisnis biasanya berhubungan dengan database. Model itu database, view untuk menampilkan atau UI-nya, controller menghubungkan antara model dan view serta menangani logika alur aplikasi. Kelebihan CI-nya ini kerja singkat, router controller saat menggunakan mengakses URL, memproses permintaan, memanggil model jika mengambil penyimpanan data. Nah, struktur foldernya yang kita ubah nanti seperti ini, walaupun nanti ada folder-folder lainnya kita abaikan saja. Oke, penggunaan dalam backend, dalam konteks backend, API web dapat dibuat di controller. Model digunakan query, misalnya menggunakan database. Ya. Oke, bisa diintegrasi dengan token. Oke, intinya kesimpulannya adalah CI ini adalah framework yang paling sederhana, bisa digunakan untuk belajar seperti mahasiswa-mahasiswa, dan sangat sederhana. Kita perlu mengubah model, view, dan controller saja. Selain itu kita abaikan. Ini untuk proses belajar ya. Ketika kalian ingin lebih profesional, bisa menggunakan Laravel ataupun YII ataupun yang lain. Oke. Saya sudah minta juga link downloadnya tadi. Nah, ini kita download yang CI3 ya, karena kita akan menggunakan CI3. Oke, langkah pertama, kita harus punya database terlebih dahulu. Database kita panggil di SMPP. Kita start, dua-duanya ini kita start. Lalu kita buka di ini. Localhost php myadmin. Oke, saya punya ini COS. Saya sudah buat ini di database COS dengan tabel yang bernama COS. Untuk struktur tabelnya seperti saya sudah punya satu ID huninya Jamal, ID huninya 1, namanya Jamal Mergosari, alamat Mergosari, nomor HP-nya sekian. Untuk strukturnya saya buat seperti ini, sebentar. Nah, ini ID huni, nama, alamat, dan nomor HP. Oke. Kita menggunakan database. Nanti DBCOS ini yang akan kita masukkan ke dalam database yang ada di CI. Oke, selanjutnya kita buat foldernya. Oke, kita ke htdocs, yaitu SMPP htdocs. Seperti biasa, kita buat folder baru, yaitu kita namai dengan CI ya, CI3. Oke. Setelah itu kita pergi ke downloads dari framework CI tadi. Ini saya sudah download, bentuknya zip. Kita ambil folder yang ada di dalamnya, yaitu yang ini, application system dan lain-lain ini. Kita copy semuanya, kita pindah ke htdocs atau folder yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita tempel di sini. Kita tunggu. Oke. Ini mohon maaf ya, saya sedang rada gak enak badan, suaranya rada kremesek. Oke. Sudah tercopy 100%. Mana ini kolanya? Oke, sudah. Nah, ini folder dari framework CI-nya tadi. Ini jangan kita apa-apakan ya. Jangan dihapus, jangan
utak-atik kita fokus ke aplikasi, terus ke folder yaitu satu config, controller, config jika perlu, controller, terus apa ya, view dan model. MFI tadi apa, model, view, MFC dan controller ya. Untuk config nanti kita pelajari lebih next video lagi. Oke, udah, kita kembali, kita buka ke nih VS Code, kita buka foldernya yaitu CI4 tadi. Nah, ini dia CI3 kok CI4, select folder. Oh, apa sih? Oke, kita buka aplikasi, terus kita buka model dulu. Model, nah di dalam sini kita buat yaitu model, cost model, yaitu kita buat modelnya dulu. Kita tambah di sini atau Ctrl N, saya buat cost model .php. Oke. Di model ya. Oke, sebelum itu kita ubah dulu di dalam apa namanya, config. Oh iya, di dalam config dulu kita ubah database-nya. Database kita ubah yaitu di sini username-nya kita ubah jadi root, password-nya kosongin aja. Ini sesuaikan nama database kalian. Tadi punya saya dbcos. Oke. Kita save, jangan lupa di save. Terus ke config benar. Oh enggak, ke autoload library kita kasih database. Nah, kita menggunakan database. Terus helpernya kita buat URL agar bisa diakses. Nah, kok gini? URL. Oke, kita save juga. Setelah itu kita kembali ke cost model. Seperti biasa kita awali dengan PHP. Kita buat kelas cost model. Kita extend yaitu apa namanya, CI model. Kita ambil apa namanya, fungsi dari CI model ini. Apa namanya, fungsi dari framework CI. Itu CI model, M-nya besar. Model kita kurung. Oke. Setelah itu kita buat function, kita buat public agar bisa diakses di luar. Public function kita buat konstruknya. konstruk ini buat konstruk ini untuk konstruksi atau bangunannya, buat parent konstruk lagi. Kita load database-nya yaitu this dengan gini, load database. Kita load database. Oke, gini sudah. Setelah itu kita buat function kedua
yaitu publik kita ambil apa namanya, tabel cost function, kita ambil function yaitu get all, kita ambil semuanya. Mengembalikan atau return, kembalikan this database get nama tabelnya, yaitu saya tadi tabelnya cost result. Result ini mengembalikan array database. Oke. Yang fungsi kedua yaitu fungsi insert. Public function insert. Kita ambil datanya, yaitu data, kita buat fungsinya data function, terus return ya, return juga. Kita ambil datanya yaitu this dari database insert, karena kita untuk menginsert yaitu dengan tabel cost yang isinya data. Nah, data ini yaitu mengacu pada kolom-kolomnya. Jadi di tabel cost itu ada apa aja sih? Tadi yang punya saya ada nama, alamat, nomor HP, terus ID huni, ya itu. Oke, terus yang keempat, kita buat update-nya. Public function update, kita masukkan ID-nya, yaitu kita ambil ID ini ya, koma ambil datanya, arraynya, fungsinya this, kita gak usah mengalihkan, langsung this db where, karena kita update jadi sesuai ID, where sesuai yaitu ID huni, ID huni. Kita buat panggilannya yaitu ID huni juga, tapi yang kedua ini ada dolarnya, ID huni. Oke. Lalu kita return, kembalikan ke this, di database update. Mohon maaf ya, rumah saya berisik karena di pinggir jalan. Tabelnya cost, terus isinya yaitu data, Oke. Udah, ini function update-nya, yaitu kita lanjut ke delete. Public function delete, delete-nya sama sesuai ID,
sesuai ID huni. Nah, kita kembalikan return this sama db delete. Ini yang ini delete karena kita akan mendelete, terus itu di tabel cost, sesuai dengan ID huni. Kita ambilkan ID huni, sama dengan diambil dari nih ID huni. Ya gini kayaknya. Oke. Kemarin saya lihat gini. Ya sudah, ini fungsi delete-nya. Setelah itu kita ini lampunya gimana sih? Kita ke fungsi get by ID. Ini fungsi buat apa ya? Lupa saya. Oh ya, ini fungsi buat tabelnya. Public function get by ID, ya gini kayaknya ID huni, isinya kita return bergantung pada gaji, sama kita this, kita masukkan database-nya yaitu get where sesuai ID-nya, tabel cost. Ini sama ini, sama seperti ini kayaknya. Kita copy saja ya biar gak lama. Oke. Terus kita arahkan ke kolomnya row. Ya gini. Oh, ini berarti di luar ini. Ya gini. Oke, ini modelnya. Oke, setelah itu kita bikin setelah model kita bikin controllernya. Tadi kan model di sini kita buat di controller, yaitu kita buat cost.php. Oke, kita ulangi dengan PHP. Kita buat kelas cost dengan extend yaitu CI controller ya. Oh ya. Controller VD. Oke. Kita buat fungsinya yaitu public function konstruktornya, public function construct. Oke. Isinya seperti
tadi apa? Oh ya, mau lewat database. Berarti isinya gini. Kita panggil modelnya this. Nah, oke, load. Oke, model yaitu namanya itu cost dan model. Terus kita upload database-nya lagi. Database-nya kan tadi sudah, berarti URL. This, oke. Load helper. Ini yang ada di autoload tadi ya, ini doh, helper. Itu URL. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat function indexnya. Publiknya belum. Public function index. Ini untuk nanti di view. Index. Oke. Index isinya yaitu data, berarti data yang isinya yaitu cost ya, cost sama dengan this cost, modelnya yaitu cost model. Kita panggil semua yaitu get all. Ya, ini cost model get all. Oke, kita langsung this. Kita load. Kita tampilkan di view ya. Kita tampilkan di view dengan directory, yaitu nanti kita buat folder cost. Itu nama PHP-nya itu index. Ini index. Yang isinya yaitu data. Oke. Seperti ini. Ketiga yaitu kita fungsi tambah. Public function tambah nanti kita insertnya kita beri nama tambah ya. Habis itu kita post if jika data sama dengan isinya, jika data isinya berarti nama sesuai, nanti ini sesuai nama database ya, nama sama dengan this, ambil this input, kita menginput post nama. Oke, gini.
Ini semuanya ya, nanti database-nya langsung saja kita ubah biar gak kelamaan ngetik. Untuk ID kita tinggalkan karena ID huni tadi kita sudah auto increment. Kita alamat, kita buat jadi alamat, yang bawah kita buat jadi nomor HP. Ini sesuai database ya, nomor HP. No HP. Oke. Kita kasih ini. Setelah itu this ke db cost model, kita arahkan ke cost model yang insert, soalnya tadi tambah ya, dengan isi data, kok fatah sih, data, dengan isi data redirect data apa ya, redirect oh ya, redirect di tabel cost. Ini REC ini. Jadi redirect di tabel cost. Udah. Setelah itu diarahkan ke this cost. Ada ya, load view kita kasih directory yaitu di cost. Cost tambah .php ya, nanti tambah .php. Oke, ini fungsi tambahnya. Terus kita buat fungsi update. Fungsi update sebenarnya sama ya. Kita copy saja yang ini, kita ubah beberapa. Ini kita tambah, kita buat edit. Oke, cost. Ini if-nya kok besar sih? If-nya oke. Ini kita tambahi ID-nya sesuai ID huni. Kok ini sih? ID huni. Setelah itu kita ambil yang get ID tadi, by ID tadi. Ya, by ID. Data cost. Aduh, mata saya sakit ya. This cost data cost, cost model yang ada di cost model. Di cost model get by ID. ID huni. Lihat ini. ID huni terus if. Oke, pas ini kita tambah update. Data update this cost model.
ini update ini sesuai dengan yang ada di cost model tadi ya. Update ID, kita ini ambil data ini update, kita ambil data sesuai sesuai ID huni dan data update. Oke, reduce cost this lewat view. Berarti edit ya, edit. Oke, sudah ya. Setelah itu kita kembali ke fungsi hapus publik, function hapus, sesuai dengan ID huni. Manggil yaitu this di cost model, yang delete ya sesuai dengan ID huni. Oke. Ready rates cost. Oke, seperti ini ya kisaran untuk cost-nya yang ada di controller. Setelah itu kita buat indeksnya di view. Config kita tutup dulu saja, controller kita tutup dulu saja, kita kembali model kita tutup dulu, kita ke view. Habis itu kita buat biasa folder, kita buat folder yaitu kok di dalam LR sih, kita buat folder di dalam views yaitu cost. Di dalam cost kita buat indeksnya. Index.php. Oke. Indeksnya kita buat tampilannya ya, ini tampilan nanti tampilan UI-nya kita buat sederhana saja. Tidak usah CSS karena kita fokus ke framework yaitu backend-nya. Kita buat H1 yaitu data penghuni cost. Kita buat fungsi tambahnya yaitu A. Kita linknya yaitu ke base URL. Kita ke URL-nya ya. Base URL yaitu yang ada di indeks. Kok gini sih? Oh, kita tulis dulu saja. Kita tulis dulu saja ya. Indeks. Oh iya benar. Index.php cost / tambah ya, ini tambahnya ya. Tambah. Oke. Kita tutup lagi. Ini yaitu tambah penghuni isinya. Oke, belum. Kita buat tabel isinya yaitu kita tambahi border satu, abang lah, gak apa-apa, yang penting fungsinya ya. Kalau cal spanding
cell kita buat paddingnya. Kita buat 5. Oke. Isinya yaitu TR-nya kita buat TH ID. TH nama, TH alamat. Ini dia itu tabelnya ya. TH nomor HP. Oke. Sudah, kayaknya sudah ya. Oh iya, satu lagi aksinya belum. Aksi kita panggil PHP-nya, datanya PHP forage. Nah, ini mengambil dari cost. Oke, cost as semua ya, ini untuk mengambil data cost. Kita tutup lagi. Kalau kita buat isinya yaitu TR yaitu TD isinya yaitu berarti ya kita definisikan dengan M ya. ID, berarti ini ID huni. Udah. ID huni kita tutup lagi. Oke. Semuanya seperti ini ya. Kita copy saja agar enak. Soalnya semuanya sama. Ini berarti kita ubah jadi nama. Yang ini alamat. Yang ini nomor HP. Nomor HP. Oke. Terus TD aksinya A, yaitu sama ya, base URL base URL index.php/cost/edit. Terus nanti kita akan edit ya. Edit. Oke. Edit. Spasi. Titik ya. Titik. Kita ambil ID-nya. Nah, ID. Ya, ID huni. ID huni. Udah ya.
Video ini kita tutup lagi, terus kita edit. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Untuk yang hapusnya juga sama ya. Kita bedakan yang ini jadi hapus. Soalnya hapusnya juga sesuai ID huninya ya. Oke. Oh iya, ditambah yang hapus, kita tambahin one click. One click. One click sama dengan return ya, ruptur ya, mengembalikan ketika dikonfirmasi confirm yang isinya yaitu yakin. Iya, yakin ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini kok tidak oh iya, ini cuma one on, bukan one click. Oke, balap. Setelah itu PHP iya, PHP enders enforance, mengakhiri enforance ya, Oke, kita coba dulu ya di browser apakah bisa atau enggak, atau nanti dulu aja lah sekalian. Kita buat fungsi editnya yaitu dalam cos. Kita buat edit, tambah dulu, tambah .php ya, tambah .php, isinya yaitu kita ini from untuk menambah ya, H1 tambah penghuni ya, tambah penghuni. Udah, langsung kita buat from-nya, form. Kita actionnya hapus saja, kita langsung buat metode post, langsung saja nama buat input, type text, kita buat nama yaitu nama ya, gini ya, gini kita turunkan ke bawah, terus alamat input text
name, alamat, BR, no HP, input, kita menginputkan no HP, ID apa lagi dihapus saya. Terus kita buat buttonnya, button yaitu simpan, ini kasih submit, type, tipenya submit, oke. Ini from tambah, kita save. Bentar saya minum dulu. Oke, sudah 1 jam. Oh, belum. Kita buat yang edit. Edit.php. Oke. Ini sama seperti yang tambah ya, cuma kita kasih value saja, kita copy biar tidak lama, soalnya durasinya sudah lama ini. Kita tambahi value. Oke, sama dengan data cost. Cost yaitu nama langsung, ayo langsung wis, kita copy saja biar tidak lama. Tapi ini kita ubah ya, alamat, ini juga value, kita ubah no HP. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Kita coba. Localhost CI apa tadi? CI3 indeks, kita harus melewati indeks dulu, php.cost. Oh, masih error di cost line 4. Kita buka cost line 4 di function model. Oke. Cost ini function 4 di slot model. Bentar saya cari dulu line 4. Cost modelnya. Oh iya, ini kita lupa panggil. Oke, kita save. Kita coba lagi. Oke, sudah muncul ya. Tadi sudah ada value-nya yaitu 1 Jamal. Coba kita tambah. Oke, kita buat Alifah. Gerabakan. Oke. Kita coba simpan. Oh, sudah create-nya sudah bisa, sudah tambah lagi Alifah. Ini ID-nya 0 karena yang 0 belum ada ya. Soalnya
tak auto increment, saya auto increment. Terus ketika tambah lagi ya jadinya kita jamal lagi fathah. Jadinya yaitu 2. Besari kita duplikat. Oh ya, bentar, ini duplikat. Duplikat. Bentar. Oh, database-nya belum auto increment, guys. Coba kita ubah dulu menjadi auto increment. Soalnya di tutorial itu auto increment. Yang ini, bentar, simpan. Auto increment. Oh, sebentar, kita hapus dulu saja ya semuanya. Kita coba lagi. 0 kita hapus. Oke. Jadi ID uninya kita buat increment, auto increment biar nanti langsung. Soalnya kita tidak inputkan ID. Kita coba lagi. Fathah Margosari. Oke, sudah nambah ya, nomor 2. Kita coba lagi ya, bentar. Alifa Grabagan. Kita simpan. Oke, sudah nambah ya. Kita coba edit. Saya text page not found. Oke, sebentar, tidak ada filenya. Kita kembali. Bentar, kita coba lihat. Tambah edit update post model. Oke, data update. Ini have-nya post edit. Oh, ininya ya, ini harus sama ini pakai K besar. Oke, kita save. Kita coba lagi. Edit. Oke, sudah bisa ya. Fathah kita edit jadi siapa? Zaki. Oke, berubah ya, sudah berubah. Kita coba hapus. Kita yakin. Oke, sudah terhapus ya. Jadi proses seterusnya sudah bisa, sudah selesai. Kita coba lihat apalagi yang ada di script tugas. Penjelasan dari framework yang dipilih sudah, penjelasan langkah-langkah. Ini tadi kita sambil jelaskan sampai seterusnya jadi ya. Seterusnya sudah jadi, proses tambah, update, tampil, hapus sudah bisa semuanya. Penjelasan source codingnya dari awal sampai akhir. Oke, kita jelaskan ya, bentar. Kita coba jelaskan ya dari awal. Oke, dari yang pertama yaitu yang di cost model. PHP ini fungsi dari ekstensi PHP itu sendiri. Kita buat kelas model dengan extend CI model. Nah, ini sudah yang dipanggil, ini dari framework CI. Kita panggil CI model. Kita membuat function yaitu yang pertama yaitu get all, mengambil semua kolom atau database dengan tabel cost. Ya, terus function insert tambah data yaitu dengan
kolom-kolom yang ada di tabel cost ini. Setelah update sama kita mengupdate dari ID huninya yang isinya yaitu data. Where ini adalah mengambil ID huni. Setelah itu kita update di tabel cost dengan data yang ada di tabel cost. Terus delete yang keempat, delete ini mendelete sesuai dengan ID huni juga. Setelah itu kita public get ID ini untuk mengambil mengambil data yang berdasarkan ID, get where ID huni dengan row keberapa. Oke, konstruksi. Setelah itu ke cost. Setelah itu cost, kita membuat kelas cost dengan extend yaitu CI controller ini yang sudah dibuat dari framework CI conditioner either. Terus kita buat public function yaitu construct yang isinya yaitu mengload cost model dari cost ini, dan this load helper yaitu URL yang ada di helper yang ada di autoload tadi. Ini helper di load di cost. Setelah function index dari data cost, database cost yang menampilkan get all yaitu di file cost model dengan mengload view yang akan ditampilkan di cost index datanya apa. Setelah itu public function tambah jika data ini terisi maka akan menjalankan this cost model insert data redirect cost view menambah tabel cost. Ini directory yang sudah kita buat di folder cost yang ada di view. Setelah itu edit sama kita mengedit berdasarkan ID huni yang diambil dari cost model ya, tadi sudah kita buat editnya dengan get by ID cost data update ini kita masukkan ke update ID huni dan update yang ada yang isinya ID huni dan data update. Setelah itu yang view kita view di ini tampilannya yang ada di view, terus di folder cost diedit. Terus public function hapus, ini menghapus sama delete cost, mengambil ID huni, mendelete ID huni. Setelah itu ke cost model tadi sudah ya, ke index. Index ini adalah menampilkan satu ini adalah judulnya, terus A ini adalah link atau link tambahnya have base URL index. Kita harus melewati index yang ada di framework CI ini ya. Habis itu di cost, folder cost tambah. Setelah itu ini tambah data seperti biasa, BR ini untuk mengkebawahkan, terus tabel isinya yaitu border, spending, TR ID nama alamat nomor HP aksi. Setelah itu TR ini forest cost ini untuk mengambil datanya, ID huni nama alamat. Setelah itu di have atau edit ini mengambil data ID huni mengambil data berdasarkan ID huni yang ada di index cost.edit yang ada di sini ini dong. Sama juga yang hapus. Ini yang hapus sudah ada di framework CI-nya. Oke. Yang tambah ini adalah from atau tampilan untuk menambah nama, terus input type, oke, name-nya ini yang akan nanti dipanggil, alamat juga, tipenya teks, namanya alamat, ID-nya alamat, dan ini name, ID-nya HP, nomor HP, submit, simpan.
Terus itu yang edit sama saja seperti form tambah tadi, tapi kita tambahin value yang isinya yaitu nama, alamat, dan nomor HP kos. Nah ini value-nya. Oke, setelah itu database, ini yang ada di config database. Saya jelaskan yang isinya tadi, username ini password. Username-nya, password-nya kita kosongi. Database-nya namanya itu dbcos, punya saya, punya kalian apa. Oke, terus atau load, ini helpernya. Helpernya ini kita agar bisa dijalankan di URL. Dan ini libraries-nya kita pakai database, karena kita menggunakan database. Oke, itu tadi penjelaskan code yang sudah saya buat. Setelah itu ciri khas yang dipunyai framework yang dipilih supaya orang mudah mengenali framework yang kalian pilih. Ya intinya untuk ciri khas dari framework CI ini adalah framework yang sederhana, yang tidak banyak code magicnya, terus mudah diakses, terus yang paling bisa diketahui seperti MFC tadi, kita perlu di model, terus view, terus di control MVC ya, di controller. Oke, itu adalah ciri khas dari framework CI. Dan untuk framework lainnya, untuk ciri khasnya saya belum mengerti terlalu mendalam, karena untuk framework yang lain saya juga belum mempelajarinya. Untuk Laravel, Simon, YI, CKP saya belum mengetahuinya. Jadi CI itu yang seperti sudah saya jelaskan tadi di awal. Oke, terima kasih. Untuk video kemungkinan kepanjangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.